Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan Sio Harimau di tahun 2022 ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana secara general dan setiap aspeknya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Tapi kalau misalnya kalian ada yang ingin konsultasi, silahkan hubungi nomor telepon yang di sebelah yang sudah saya tambahkan di video ini, oke? Oke, baik. Kalau begitu, kalau misalnya secara general, sio harimau bagaimana? Oke, ini secara general dulu ya. Saya lagi bukain kartunya semuanya dulu. Jadi gini, secara general untuk sio harimau, di awal tahun memang ada banyak banget hal yang kayak perlu kamu lakukan atau bingung. Ini gue harus nyelesainnya gimana ya kondisinya. Itu yang sio harimau. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Di sini saya lihat banyak sekali orang-orang yang di sekitar kamu ingin membantumu. Apapun kondisi yang sedang kamu hadapi dan ingin kamu selesaikan. Cuman di sini menjelang pertengahan tahun akan ada kondisi di mana kayak kamu harus mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa memberikan dampak jelek ke tubuh kamu. Jadi lebih ke arah kamu lebih mengenal tubuh kamu, siapa kamu, emosi kamu bagaimana. Itu untuk sio harimau. Nah, pas di pertengahan tahun juga nih, saya lihat akan ada banyak hal yang kamu mungkin awal tahun tidak percaya diri, tapi kamu bisa menyelesaikan banyak hal yang target-target yang di luar dugaan atau yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Seperti itu. Malah di sini saya lihat kamu juga akan ada berkumpul atau dikelilingi dengan orang-orang yang care sama kamu. Kayak gitu sih yang saya lihat. Ya, nanti kita lihat secara detail ya pada tiap aspek ini ada apa sih sebetulnya. Nah, di akhir tahun sepertinya ada banyak sekali kegiatan yang atau hal-hal yang perlu kamu selesaikan dan jalani. Tapi di sini kamu tidak perlu khawatir karena yang saya lihat apapun yang kamu kerjakan ini akan memberikan hasil yang cepat. Atau misalnya gini, kamu menginginkan suatu hal, itu juga baru menginginkan doang loh, belum bertindak, belum kamu bikin strategi, itu manifestasinya juga lagi kenceng kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini untuk si harimau secara general ya. Oke, sekarang saya akan bacakan untuk per tiap aspeknya ya, terutama bagi kalian yang sio harimau untuk di tahun 2022 yang masih single. Coba saya cek dulu. Ada retreat. Forgiving and learning. Sio harimau. Religious factor. Ini ada beberapa pesan sih bagi kalian yang masih single ya. Enggak semuanya kok. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak. Bisa saja resonate ke yang poin pertama atau kedua gitu. Saya jelasin dulu nih habis ini. Jadi gini, pesan pertamanya ya, ini adalah untuk kalian yang single sio harimau. Di sini sepertinya kamu akan semakin lebih mengenal lebih dekat orang yang kamu cintai atau orang yang mencintai kamu, lebih mengenal, dan kamu juga jadi lebih tahu saya ini condongnya sama orang yang seperti apa dan bagaimana ya. Di sini kamu akan dikelilingi orang-orang yang kayak ngerasa kamu tuh nggak cocok sama dia.
atau gosip-gosip miring tentang dia, atau ada orang yang ngegosipin miring tentang kamu, abaikan. Itu pesan keduanya, abaikan omongan mereka. Emang mereka urusannya apa? Ingat, manusia itu juga berproses. Bisa saja dia yang dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Bisa jadi. Ya, berarti untuk memastikan apakah dia sudah berubah atau belum, ya mau gak mau kamu juga harus komunikasi sama dia. Coba kenal lebih personal, lebih dekat. Kayak gitu loh. Ya. Terus yang kedua di sini, yang ketiga deh, maaf ya. Uh, Sepertinya kamu juga akan menemukan orang yang dimana kayak gue dikit-dikit kayak pengen nempel sama dia terus. Kayak nggak mau jauh-jauh dari dia lama-lama, kemana-mana nempel terus. Itu yang saya lihat di sini. Terus di kartunya yang saya lihat, ketika kamu selama perjalanan semakin dekat sama dia, ada banyak hal juga yang terbuka, seperti kayak luka di masa lalu, luka waktu masih kecil kayak gitu, atau karena hubungan kamu yang sebelumnya dengan pasangan yang sebelumnya, itu ke bawah sampai ke yang sekarang. Itu ingat, ma- manusia yang A, manusia B itu semua orangnya berbeda, jangan disamain. Itu aja kuncinya, ya. Bisa nggak mengatakan gini, istilah kata, kalau kamu benci sama mantan kamu, terima kasih, tanpa kamu aku nggak akan sampai ke titik ini, karena kamu aku mendapatkan pembelajaran yang berharga, terima kasih ya. Katakan terima kasih, bukan gue benci sama lo, nggak. Karena dengan kita memaafkan diri kita juga, memaafkan dia, terima kasih dengan diri kita, dan terima kasih atas semua pembelajaran itu. Kalau memang kita sudah benar-benar let go dan benar-benar kita bersyukur dengan mereka, kita jadi berkembang, itu terasa beda, serius beda. Bisa terlihat dari tatapan, dari cara dia mengatakan. Itu yang saya lihat di sini. Itu yang pembelajaran yang akan kamu pelajari. Itu yang saya lihat di pertengahan tahun. Ya. Lalu saya lupa tadi nomornya berapa. Intinya, yang berikutnya, pesan yang berikutnya. Ada juga yang kamu akan bertemu dengan orang yang kamu nggak sadar, kayak ngerasa PDKT nggak ngerasa, tapi makin erat hubungan kamu. Terus tahu-tahu
untuk kalian yang sudah berpasangan, hubungan kamu sama dia sebetulnya semakin harmonis sih selama kamu saling terbuka satu sama lain, saling berkomunikasi, saling jujur, jangan ditutup-tutupin atau jangan dipendem-pendem kalau ada sesuatu ya, agar pasangan kamu juga dapat memahami kamu dan atau kamu juga dapat memahami dia. Itu ya poinnya yang di sini. Heart to heart conversation di sini. Soalnya bisa jadi dia atau kamu jadi salah paham kalau kamu tidak mengungkapkan. Itu. Soalnya di sini saya ngerasa kayak ada banyak misunderstand apa ya? Miskomunikasi dan salah paham. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Jadi tolong komunikasinya. Terus ada beberapa yang mungkin bertengkar, salah satunya karena pasangan kamu atau dia terlalu fokus sama pekerjaan sehingga kok hubungan kayak makin dingin. Ada apa kayak gitu di sini, istilah kata gimana ya, dia bekerja bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, salah. Cuman dia tahu tanggung jawabnya dia sama keluarga memang butuh untuk apa ya namanya, menghidupi keluarga kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian memang berada di keluarga yang sebenarnya juga sudah stabil, cukup berkecukupan, tapi kok dia fokus di pekerjaan terus, di sini kuncinya adalah sebenarnya dia open loh kalau kamu mau ngomong. Berarti kan ini jatuhnya komunikasi lagi. Itu yang saya lihat di sini. Dia juga istilah kata penasaran, kok dia diem, ada apa? Kayak gitu loh. Cuman dia disibukkan dengan pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia lagi di rumah, coba deh, Mas, Dek, atau istri kamu, pokoknya ajak aja ngobrol untuk heart to heart conversation, ngomong satu sama lain maunya apa dan gimana. Mungkin luangkan waktu untuk keluarga sesuai dengan komitmen kalian ya. Itu. Dan di sini saking sibuk sama pekerjaan, jangan lupa ya, coba deh sekali luangin waktu untuk jalan-jalan berdua, kencan date berdua, kayak orang honeymoon gitu loh. Terus pokoknya ekspresikan rasa cinta kamu sama pasangan kamu. Nggak ada salahnya kok luangin waktu liburan untuk keluarga sama pasangan. Itu sih ya pesan terakhirnya. Oke, lalu berikutnya yang mau saya bacakan adalah dari segi karir. Karir kamu sedang berkembang loh, wahai Sio Harimau. Malah di sini kamu kayaknya dari awal tahun banyak banget dapat tawaran loh. Banyak banget dapat tawaran. Jadi saya sarankan kalau kamu memang lagi belum ada pekerjaan, di pertengahan tahun kalau misalnya ada tawaran lagi terima. Karena ada yang kondisinya di antara kalian itu kesempatan nggak akan datang dua kali. Itu yang saya lihat di sini. Soalnya istilah kata ketika kamu butuh duit terus kamu sebelumnya nolak, takutnya ini malah ada rasa penyesalan. Masalahnya ada kartu ini, Five of Cup. Jadi kayak ada rasa nyesel. Itu pesan pertamanya. Terus yang kedua, banyak sekali perkembangan bisnisnya makin oke, karirnya juga lagi berkembang. Itu yang saya lihat di sini. Terus kamu juga di sini mungkin kalau yang misalnya kamu biasanya tipe orang bekerja di balik layar, di akhir tahun kamu akan ada satu kondisi di mana lebih speak up, lebih ngomong ke depan banyak orang, public speaking. Seperti itu. Public speaking itu semuanya nggak ekstrovert juga, ada juga yang introvert. Tinggal kamunya gimana. Kayak gitu. Untuk mengasah dan mengolah. Itu yang saya lihat di sini. Karena di sini saya lihat banyak orang yang mengandalkan skill kamu juga atau berekspektasi bahwa kamu bisa kok, kayak gitu. Terus saya juga melihat kondisi di mana
banyak di antara kalian yang naik jabatan sebagai leader atau manajer kayak gitu, atau membuka usaha sendiri di mana karyawan kamu, staff-staff kamu berekspektasi bahwa ide dari kamu apa, saran kamu apa, kayak gitu loh. Karena patokannya di kamu itu. Ini jatuhnya public speaking sih. Kalau misalnya kalian juga bingung di mana, bagi kalian yang introvert bingung, aku harus gimana gitu ya. Saya sih nyaranin ada salah satu sanggar yang saya ikutin, namanya sanggar Ananda si Aditya Gumai. Kalian bisa kok belajar di situ. Saya sangat terbantu di situ. Saya bisa public speaking seperti ini dan membantu di karir, itu juga salah satunya di sekolah tersebut yang membantu saya kayak gitu. Ini soalnya saya lihat untuk Sio Harimau di tahun 2022 nih memang lagi digembleng skillnya biar kayak improve 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 kayak gitu, sampai ke titik dimana orang ngelihat kamu wow kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen tahu nomor ke tempat sekolah yang saya masukin itu apa, tuh ngomong aja di saya melalui nomor telepon yang ada di sebelah nih yang konsultasi. Tanya-tanya di situ juga nggak apa-apa. Sekolahnya di mana ya? Gitu. Murah kok. Lalu berikutnya di sini masalah karir memang ada downnya juga, ada ya namanya masalah yang nggak terelakkan. Tapi intinya di sini emang saking pressure-nya membuat kamu pusing, tapi problemnya di sini kamu nggak menyerah, tetap bangkit. Itu yang saya lihat di sini. Kamu nggak kabur dari masalah, dari tanggung jawab kamu. Oke, lalu berikutnya keuangan. Ya, keuangan memang di awal tahun emang agak lemes sih untuk Sio. Sendawanya kan. Mohon maaf sebelumnya. Biasanya ini saya kalau sendawa itu kalau lagi ngehealing suatu hal yang membuat yang akan menonton video ini, mungkin yang berjodoh menonton, memang lagi ada kondisi keuangan yang lagi nggak stabil mungkin ya. Jadi gini, ini kalau yang saya lihat Egg Oxford gimana, kayak kondisi keuangan kamu memang lagi kayak agak seret-seret gimana gitu ya di awal tahun. Tapi di sini selama kamu tetap eh kamu sebenarnya tahu sih cara mengelola keuangan kamu sendiri kayak gitu loh. Cuman memang ada kondisi dimana yang nggak bisa kita atur sama kelola ya, kalau misalnya yang terjadi dari eksternal. Kecuali kan kalau internal kan bisa kita kelola ya. Kalau ya ada sesuatu yang emang harus urgent, ini ya nggak bisa dihindari sih. Ini yang saya lihat di sini Egg of Sword-nya. Lalu keuangan di pertengahan tahun saya lihat memang sih kayak naik turunnya drastis, sehingga kamu juga kayaknya gue butuh pemasukan dari sumber tempat lain deh kayak gitu. Jangan ragu ya, di sini sebenarnya saya lihat kalau kamu misalnya memang butuh pemasukan dari sumber pekerjaan yang lainnya, di sini cepat kok kamu. Yang penting jangan takut aja atau jangan ragu. Banyak bantuan, banyak tawaran kerja itu sebetulnya. Tinggal kamu bagaimana cari cari taunya biar dapat pemasukan, atau kamu mau mulai bisnis silahkan kayak gitu. Malah ini di akhir tahun baru nih akhirnya keuangan kamu baru bisa stabil. Itu yang saya lihat di sini ya. Kayak gitu. Baru mulai bisa nabung atau jalan-jalan dan lain-lain. Soalnya ini di pertengahan tahun kamu kayaknya lagi butuh uang cukup banyak kayak gitu. Cuman saya nggak tahu ya itu untuk apa, tapi semoga dilancarkan ya. Oke, terakhir adalah untuk kesehatannya untuk Sio Harimau di tahun 2022. Tunggu ya, saya mau keluarin kartu 4 kartu nih tiba-tiba. Di sini sebetulnya di sekeliling kamu, mungkin orang-orang di sekitar kamu itu banyak yang care loh sama kamu. Dimana nih mereka bilang, itu untuk kesehatan lo mending kayak gini 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 itu. Wah, pokoknya banyak lah
saran-sarannya. Sebenarnya saran mereka ini benar dan bisa kamu jalani atau ikuti ya. Tapi pilih salah satu aja, jangan rakus. Mau semuanya dijalanin sekaligus, jangan kayak gitu. Ya. Terus untuk sio harimau terkait kesehatan, ingat, emosimu itu bisa menjadi pedang bermata dua untuk tubuh kamu sendiri. Jadi mohon kelola. Jangan sampai kamu pendam-pendam terus atau eh kamu malah memforsir mengalihkannya ke kegiatan tubuh kamu yang takutnya bisa ambruk di sini ya. Terus jangan lupa banyak minum air putih, terus hati-hati makan pedas juga, please, kasihan usus. Terus hati-hati makanan-makanan yang berbau jeroan itu, please hati-hati ya, atau makanan yang berkolesterol tinggi kayak gitu. Coba deh perbanyak minum-minum yang air putih, terus minum jus dari buah kayak gitu ya. Jangan minuman yang sifatnya kebanyakan kimiawinya atau bahan pengawet. Oke? Lalu yang terakhir, hmm, di sini kalau kalian ada yang suka makan yang berbau dibakar atau minyak ya, coba deh mulai dikurangin, jangan terlalu banyak kayak gitu sih pesannya. Oke, itu aja dari saya untuk dari segi kesehatan. Dan untuk hasil reading sio harimau di tahun 2022 ya, semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Selain itu saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik yang sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf. Eh, Kalau gitu itu saja dari saya. Saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.